Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan masuk ke materi sesi yang kedua, yaitu kuputuskan untuk melangkah. Kepada Ustaz Muhammad Ali Bazir, tafadhol. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk sambil santai di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tentang satu perkara yang selalu menarik kalau yang hadir ini para jomblower atau calon-calon. Kalau boleh tahu dari majelis ini yang sudah menikah atau semuanya belum menikah? Yang sudah menikah ini panitia-panitia, Ustaz, sudah menikah, Ustaz. Ini peserta berarti belum menikah. Peserta ada yang sudah menikah belum? Apa semuanya jomblo? Jomblo semua, Ustaz. Oh, berarti tepat sasaran. Iya. Ada senyuman, semoga senyumannya optimisme ya. Bukan senyuman pesimisme atau stres. Karena judulnya menarik, kuputuskan untuk melangkah. Masalahnya melangkahnya kemana? Ini yang kita akan bicara hari ini tentang masalah bagaimana kita akan berpikir ketika sudah pada limitnya, batasannya, apa yang harus kita kerjakan, proses apa yang akan kita lalui, kemudian apakah langkah saya ini sudah benar. Karena kebanyakan, apalagi kita berada di zaman seperti ini, zaman yang dalam tanda kutip katanya generasi Z. Apa cirinya generasi Z? Apa cirinya generasi Z? Apa teman-teman? Pengennya instan biasanya, Ustaz. Antum generasi Z, saya bukan. Apa cirinya generasi Z? Yang paling kelihatan generasi Z itu generasi yang sangat pilu, baperan. Kalau kena ujian sedikit, Allah, itu dia bisa nulis curhatnya jadi buku. Generasi Z ini kalau dia curhat, dia nulis apa? Diary. Itu kalau sudah kena hantam satu masalah, masalahnya kecil. Kenapa? Temannya cemberut hari. Itu bisa 3-4 lembar nulis. Jadi mendramatisir masalah itu diantara cirinya generasi Z. Pertanyaannya ketika tadi judulnya, ini saatnya untuk melangkah. Muncul pertanyaan, memang sudah waktunya, apa cuma sekedar angan-angan kosong saja? Apalagi kita hidup di zaman apa sekarang? Hidup di zaman serba bebas. Dahulu di zaman saya mungkin atau sebelum saya, kalau seseorang itu ingin memasuki kehidupan rumah tangga, mau mengenal dengan seorang akhwat, itu cari perantara. Atau istilah sekarang kerennya itu, apa istilahnya? Mak comblang. Tapi tidak tahu bahasa modernnya apa. Dulu terkenal mak comblang. Kalau sekarang tidak pakai mak comblang, tinggal buka Facebook, Instagram, Twitter, apalagi?
Kok kelihatannya lagi lesu dan ngantuk? Apa butuh dikasih asupan? Apalagi yang digunakan untuk mengenal yang mungkin nanti jadi calon pasangan. Nggak pakai mak comblang. Sekarang kegiatan mak comblang itu terpinggirkan dan terisolir. Karena udah nggak ada, nggak laku lagi. Caranya lebih up to date. Cuma yang jadi masalah satu, apakah memang ini sudah waktunya seorang menikah atau tidak? Nah, kita hari ini sampai sebelum zuhur, mungkin kita bahas 3 perkara. Tahapan menuju pernikahan, sedikit tentang bagaimana walimah yang syar'i, dan bagaimana ketika kita di kondisi walimah syar'i itu kendalanya apa, solusinya. Ini 3 hal yang mungkin kita akan bahas. Nah, kenapa kok kita sering berbicara tentang masalah pernikahan untuk anak-anak muda ini? Karena saking sulitnya menikah. Di Indonesia termasuk masih muda. Ada di negeri-negeri itu, saking sulitnya seorang laki-laki meminang wanita, dengan dalam tanda kutip persiapannya itu mahal. Maka akhirnya banyak laki-laki itu membujang. Bukan keinginan pribadi, tapi karena sulit, faktor sulitnya. Mesti siapkan maharnya sekian, gedung pernikahan dan merayakannya sekian. Dia mikirin itu sudah gak sanggup. Waduh, gajiannya segini. Wah, mending gak menikah. Atau kemudian akhirnya apa? Kebanyakan cari pasangan dari negara lain. Itu kalau yang kreatif. Kalau yang enggak udah membujang. Padahal Nabi SAW itu memanggil para syabab, ya ma'syarasy syabab. Di hadis itu kalimatnya jelas. Pemuda yang dipanggil. Pertanyaannya satu. Pemuda ini batas usianya berapa? Berapa batas usianya pemuda? Silakan. Pemuda itu batas. Kita jangan seperti ceramah ya. Saya kepingin kita talk show aja situ ya. Ayo. Iya. Silakan bagi yang kita berbicara. Saling feedback. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Silakan. Berapa batasannya? Sampai 40 tahun. Benar ya? Ada pendapat lain? Pendapat lain? 25. Berapa? 25 Ustaz. Berapa? 25. Ada yang lain? Yang lain? 35. Ada 33. Kalau kita melihat perundang-undangan pernikahan di Indonesia, nggak tahu yang terbaru, laki-laki itu boleh menikah sekitar umur 20-21. Wanitanya kalau nggak salah sekitar 17 atau 19. Kalau Anda menikah sama wanita di bawah usia itu, maka Anda berurusan dengan pengadilan. Bukan kriminal, nggak diurus. Artinya bukan paksaan. Ada yang mengatakan 25. Mungkin kebanyakan baca sirah Nabawi, pernikahan Nabi dengan Khadijah umur 25. Ada yang mengatakan 40. Mungkin patokannya Nabi ketika Bi'tah diutus umur 40. Pernah dengar kisahnya Nabi SAW main sama Aisyah kejar-kejar? Pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar nggak tak bahas, nggak menarik. Pernah dengar nggak? Nabi ketika mau berangkat sama sahabatnya maju dulu ente. Kemudian mau ngasih lomba lari. Usia berapa Nabi ketika itu? Hah? 6 tahun. Nabi sudah nikah sama Asia kok usia 6 tahun. Wah. Loh, usianya Nabi. Itu
hijrah. Nabi diutus umur berapa? 40 tahun. Hah? Iya. Jarak antara wahyu dan Nabi hijrah sekitar 10 tahun. Berarti berapa usianya Nabi? 50 tahun. Lomba lari sama Aisyah. Jadi kalau antum nanti misalnya umurnya sekarang yang ada usianya lebih dari 40 tahun, jangan stres. Anda masih dalam lingkaran pemuda. Tapi sudah di batas negara tua. Dikasih hadiah yang ngasih 40 tahun. Jadi batasan pemuda itu saya pernah baca, cuma sayang buku itu di satu toko saya baca tentang asyabab fil Islam. Saya balik lagi buku itu udah laku. Di situ ada perdebatan. Usia muda itu usia berapa? Bahkan dikatakan di situ 60 itu masih usia pemuda. Tapi dalam tanda kutip ya, jangan nanti orangnya sudah ompong, rambutnya udah putih, jalannya udah gini-gini, ya nggak masuk pemuda itu. Jadi apa namanya? Usia itu jadi perdebatan pemuda. Cuma kita nggak usah masuk perdebatan. Kita lihat usia produktif itu antara mulai 20 sampai ke atas itu, itulah yang dipanggil Nabi SAW bahwasanya mereka diperintah Nabi, dianjurkan Nabi untuk menikah di tahun itu. Kenapa? Nabi menyebutkan salah satu sebabnya aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Di zaman itu belum ada model pakaian yang kayak seperti sekarang. Kemarin, kebetulan minggu kemarin saya hari Senin sampai Jumat di Jakarta. Teman ngajakin ke PRJ, Pekan Raya Jakarta. Saya ingin tahu, penasaran, apa sih isinya PRJ? Allah, mau masuk ke dalam baru berapa meter makan, rasanya mau kepala mata ini mau dibungkus. Karena apa? Ya parade pakaiannya perempuan model kayak gitu semua. Nabi di zamannya sudah merintahkan nikah. Supaya apa? Menyelamatkan pandangan. Enggak yang laki, enggak yang perempuan, sama aja. Serem. Maka nikah itu di antara perkara yang dikatakan Nabi, ini sunnah. Nabi mengatakan an-nikah min sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah. Dan kalau kita tilik lagi, nikah itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Tujuannya tadi apa? Memelihara kehormatan seseorang. Biasanya orang yang sudah nikah itu secara emosional lebih tenang. Secara pemikiran lebih jernih. Secara gejolak itu lebih tertahan. Kalau yang belum menikah, waduh. Itu gejolaknya. Masalahnya, kalau kita melihat bahasa, ada istilah gejolak remaja. Karena apa? Masih bergejolak. Terlebih lagi gejolak ini muncul kalau apa? Ada pasangan, ada lawan jenis yang ada di sekitar. Maka Nabi perintahkan kita untuk menjaga kehormatan dengan menikah. Supaya semua pintu-pintu dan jalan menuju perkara yang dilarang oleh Allah itu tertata. Kita bicara tentang apa tahapannya seseorang itu masuk ke tempat atau lembah yang namanya pernikahan.
Apa saja yang harus seseorang pikirkan ketika dia mau masuk ke pernikahan? Ada yang mau menjawab apa yang harus dia sampaikan? Ya, silakan teman-teman. Kira-kira tahapannya apa aja ketika seseorang ingin menuju ke pernikahan? Ada yang pengen nyoba? Mungkin dari Akhwat, ada yang mau mencoba tahapan-tahapan pernikahan? Ikhwan, belum ada yang menjawab? Berarti memang, oh ada, silakan. Tahapan pernikahan bagi saya itu yang pertama taaruf. Ya, kalau taaruf itu kan proses perkenalan secara pribadi kepada pasangan. Caranya dengan tukar CV kepada pasangan. Yang kedua itu nador, di mana pasangan harus mempertemukan dengan pasangan wanita yang didampingi oleh orang tuanya atau wali itu. Okay. Nah, yang ketiga itu khitbah. Nah, di mana seseorang itu menunaikan lamaran mau sekaligus maksud tujuan kepada pasangan untuk menuju ke pernikahan. Dan yang terakhir itu baru di tahap proses pernikahan. Nah, di mana pasangan laki dan perempuan itu dinikahkan secara sah dan halal. Itu saja tahapan pernikahan menurut saya pribadi. Terima kasih. Antum udah nikah? Belum? Belum ada rencana nikah? Ya? Tahun depan udah ada calon? Oh, jawabannya udah kayak orang mau nikah. Sudah mempelajari mungkin, Ustaz? Iya. Yang lainnya? Ada yang mau nyoba? Akhwat mungkin ada yang mau pengen jawab? Ya belum ada lagi, Ustaz. Oke. Nah, bagi saya, oh ya, monggo. Baik, silakan. Bismillah. Tahapan untuk pernikahan adalah yang pertama ta'aruf, kemudian nazar, kemudian khitbah dan nikah. Oke. Hampir sama. Dari dua jawaban ini, sebagian besar di antara peserta hari ini udah memahami tahapan-tahapan poin-poin besar dari seorang yang akan menikah. Kalau saya bagi ini sebetulnya bukan saklek 6 ini, cuma saya melihat ada poin-poinnya di situ. Yang pertama yaitu mampu. Ya, ini seorang merasa dirinya sudah mampu untuk menikah. Nabi mempertanyakan kepada pemuda yang dia panggil, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka menikah. Mampu di sini apa maksud? Kemudian yang kedua cari. Ya, ini cari maksudnya apa? Cari calon pasangannya. Anda sedang tidak berkhayal. Jangan seorang mengatakan kemudian, saya mau proses pernikahan. Udah cari calonnya? Ya, belum. Ya, Anda nggak mau nikah berarti. Nggak mungkin Anda nggak cari pasangan terus tiba-tiba datang, bukan, nggak mungkin. Harus ada effort, ada usaha. Setelah ketemu calonnya, taruh. Kebanyakan orang tergelincir dalam yang namanya ta'aruf. Dan kalimat ta'aruf ini jadi populer di mana-mana. Gimana? Iya, lagi proses ta'aruf. Apa yang dikerjakan kemarin habis tamasya? Allahu Akbar. Makanya dilihat ta'aruf ini apa? Setelah ta'aruf dirasa cukup, maka masuk kepada namanya khitbah atau pinangan. Kemudian walimah dan nikah ini sebetulnya satu proses. Cuma ada beberapa hal yang saya lebih jelaskan lagi. Oke. Kita ngomong yang namanya ta'aruf. Proses di mana
kita berupaya untuk mengenal calon mampu ya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia melanjutkan kepada proses yang namanya. Mampu di sini dalam hal apa? Dijelaskan oleh para ulama. Kalimat yang dijawab oleh Nabi, disebutkan Nabi SAW. Mampu secara apa? Para ulama sepakat poin yang paling besar, dia tidak punya halangan secara biologis tentang urusan pernikahan. Satu. Yang kedua, ketika dia memiliki kafaah, kemampuan untuk membiayai hidup. Yang ketiga di sini saya menggarisbawahi, hati-hati ketika seorang berpikir tentang masalah kemapanan. Karena banyak orang berpikir, saat saya belum mapan, saya nggak mau melangkah ke pernikahan. Maksudnya mapan apa? Belum punya rumah. Terus belum punya mobil saat. Terus belum punya ini saat. Ya tunggu sampai mati nggak kawin-kawin. Kenapa? Sekarang biaya rumah di Surabaya berapa? Beli rumah. Paling murah di Surabaya berapa? 300 juta. Gaji lu berapa? Kalau UMR ya 4 juta, taruhlah sama tunjangan 7 juta. Loh, mau nyicil berapa lama lu? Sampai mati. Belum punya mobil saat. Mobil berapa harganya? Apalagi keluar yang wuling listrik itu. Ditanya sama dealernya, berapa Pak? 300 juta, Allahu Akbar. Taruhlah dapat saat 50 juta dapat meskipun tampilannya jelek tapi bisa jalan saat. Oke, 50 juta. Gaji lu berapa? Mau nyicil berapa tahun? Kemudian apa? Nggak nikah-nikah. Begitu ketemu calon, datang ke orang tua, dipikir biaya gedung berapa, makan berapa, bayar WO berapa, bayar KUA berapa. Ya Allah, nggak cukup uang, nggak jadi nikah. Jadi hati-hati mendefinisikan masalah mapan. Karena kalau yang di kepala kita yang saya sebutkan tadi, nggak nikah-nikah. Siapa yang dia punya kemampuan dalam masalah biologis, tidak ada masalah. Yang kedua, dia sudah memiliki penghidupan. Artinya apa? Dia ada uang yang dia hasilkan. Punya maisha. Dan dia bisa menghidupi keluarganya sebelum menikah. Artinya dia bisa menghidupin dirinya. Maka dia harus berpikir untuk bagaimana. Jangan juga orang, saya sanggup. Saya udah punya kafaah. Sebagaimana yang dikatakan Nabi dibahas ulama, udah sanggup. Punya penghasilan? Gampang. Bumi ini bumi Allah. Yang menentukan takdirnya Allah. Betul. Tapi juga jangan polosan kayak gini. Itu anak orang lu mau kasih makan apa? Makan pagi masih dibikinin ibu. Berangkat kuliah masih minta ibu. Kalau bulanan gak datang masih pusing. Terus dia ngomong saya sanggup. Ini juga pikiran yang bahaya. Siapa yang bisa memutuskan dia sanggup? Sebetulnya pribadinya sendiri. Setelah dia melihat secara syar'i ini, secara psikologi seperti ini, maka dia yang bisa menentukan, saya siap melangkah. Karena masing-masing individu berbeda. Masing-masing individu berbeda. Oke. Proses selanjutnya, cari calon pasangan. Karena kita bukan artis. Ya. Artis pun nyari.
Maka jangan perlakukan dia seperti artis. Tinggal pasang muka di status WA atau status Instagram, bakal datang nanti calon daftar. Enggak, dicari. Cari yang model apa? Cari kriteria apa? Oh jelas lah. Minimal mukanya seperti siapa? Saya ngomong seperti udah ada yang ketawa. Kelihatannya udah ada pada punya kriteria. Seperti siapa? Kok ketika ada tanya seperti siapa, diem semua. Orang bercita-cita istrinya cantik itu boleh. Boleh. Bahkan ketika Sa'ad bin Musayyib ditanya sama Nabi SAW, engkau akan menikah? Iya. Udah lihat calonmu belum? Lihat. Nabi suruh lihat. Cocok enggak? Sesuai enggak? Karena melihat itu akan menetapkan jiwa. Maka pertama, cari pasangan. Tapi ketika nyari, janganlah wajah atau fisik itu jadi patokan. Nomor 1 minimal kayak Syahrini, Allahu Akbar. Terus agamanya gimana? Gampang. Anak yang ngajarin. Begitu nikah, dia yang diajarin istrinya. Begitu nikah, dia yang diajarin istrinya. Bukan dia ngajarin istrinya. Karena ketika hidup rumah tangga gak gampang. Gak seindah warna aslinya. Gak seindah pikiran kita. Maka Nabi memerintahkan kita ketika cari yang agamanya menenangkan jiwamu. Kriteria pertama yang ditulis, agamanya gimana, keluarganya agamanya gimana, kesehariannya gimana. Maka ketika ada 4 perkara, Nabi perintahkan apa? Lihat agamanya. Jangan lihat yang lainnya. Berarti kalau melihat yang cantik itu nggak boleh. Melihat yang tampan nggak boleh. Bukan. Boleh. Cuma jangan jadi patokan utama. Karena pernah ada seorang yang namanya Atha bin Rabah. Ketemu sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, mau nggak ente tak tunjukin wanita penghuni surga? Ya Atha bin Rabah mau. Wanita penghuni surga. Ya kan? Siapa nggak mau? Pikiran di kepalanya apa? Putih, cantik, mulus, rambutnya panjang, kulitnya aduhai. Begitu ditunjukkan, kok hitam, kok gini, kok nggak sesuai yang di kepala gitu. Tapi apa? Kata Ibnu Abbas, penghuni surga tuh. Siapa yang jamin? Rasulullah. Pertanyaan saya yang ajukan teman. Kalau ada 2 wanita, satu putih, satu hitam, satu bodinya Masya Allah, satu agak enggak Masya Allah. Kok ketawa sih abang? Satu rambutnya sesuai impian, satu ya cukuplah. Kira-kira milih yang mana? Ini secara agama bagusan yang ini. Gitu. Milih yang mana? Milih yang mana? Jujur. Ayo milih yang mana ikhwan? Jujur. Milih yang mana? Atau di voting Ustaz? Yang milih sini angkat tangan, yang milih sini angkat tangan. Yang milih yang tadi yang ini ideal sama yang enggak. Yang ideal ngacung. Yang ideal tapi ya agamanya buruk ya Ustaz ya? Yang ideal tapi agamanya yang buruk. Kayak artis. Kayak artis. Ideal menurut cita-cita orang. Ya. Yang ideal ngacung. Ngacung teman-teman. Anda banyak bohong. Yang benar. Anda banyak berbohong ya. Anda bohong. Anda tidak mengakui keinginan hati Anda. Pasti nanti jawabannya gampang. Agama bisa diboleh. Kita suruh ikut kajian, selesai urusannya. Pasti gitu dah. Kebanyakan gitu. Saya tidak mengatakan mencari pasangan yang good looking itu nggak boleh. Boleh. Tapi jangan dijadikan faktor utama. Secantik apapun pasangan Anda,
Dan setampan apapun pasangan Anda, ketika bangun tidur sama jeleknya. Dan ketika sudah masa tuanya, habis. Karena cantik dan tampan itu ada batasannya. Apalagi sekarang cantik itu mahal, Pak. Dengan bertebarannya keluar produk-produk skincare itu, suami stres. Karena apa? Yang diminta istri itu bukan Abi uang belanja, bukan. Abi krim pagi, krim malam, krim anti jerawat, krim glowing, krim ini. Suaminya stres, yang ketawa udah ngerasain. Dia bilang nanti suaminya, Umi, nggak perlu, kan udah nikah. Loh, nanti Abi lari kalau nggak pakai ginian. Hah? Jadi jangan jadikan faktor-faktor yang Nabi katakan itu bukan faktor utama, jadi faktor utama. Yang ketiga, hati-hati dengan urusan usia dan kafa'ah. Ya. Karena orang mengatakan tidak apa-apa, Ustaz. Nabi 25 kawin sama Khadijah 40. Dicoba, ente coba. Ketawa. Baru gini aja ketawa gitu loh. Artinya gini, tetap kita harus memperhatikan. Kalau Anda sanggup, monggo silakan. Tentang kafa'ah ini apa juga? Kafa'ah ini dalam masalah derajat. Kita misalnya dari sisi pendidikan biasa. Ketemu pasangan pendidikannya agak tinggi. Anda siap? Bukan nggak boleh loh. Saya mengatakan di sini kaitannya ketika kehidupan rumah tangga selanjutnya. Anda siap? Kalau Anda siap menjadi pemimpin atau Anda siap dipimpin, bismillah jalan. Karena bukan kalimat tidak bisa. Kalimatnya yang pertama, Anda sanggup mengarungi bahtera rumah tangga apa enggak? Itu yang paling penting. Itu yang harus diperhatikan. Waktunya jalan terus. Nah, ini poin yang menarik. Masalah ta'aruf. Yang jadi kalimat yang sering diucapkan orang tapi salah paham. Ta'aruf itu yang Anda datangi pertama, bukan ribut sama pasangannya. Orang kadang ribut sama pasangannya. Ya. Kalau Anda niat nikah, yang didatengin pertama siapa? Abahnya. Ustaz, abahnya galak, Ustaz. Angkatan lagi, Ustaz. Allah. Polisi, Ustaz. Lalu ngadepin mertua calon aja gak berani, lu mau nikah. Setelah tahu calon pasangan, datang kepada orang tua. Atau kalau sebelum ke sana, gali info tentang calon Anda dari info yang akurat dan terpercaya. Siapa misalnya? Sahabat. Siapa misalnya? Keluarganya. Bertanya boleh? Boleh. Setelah yakin Anda baru melangkah. Dan ingat, ta'aruf ini bukan sesuatu yang antum mesti berlama-lama. Gimana? Udah ta'aruf? Sudah. Terus, baru seminggu sah. Belum mengenal pribadi masing-masing. Lah terus, ya tunggulah 3-4 tahun lagi. Allahu Akbar. Ente ini mau nikah, apa mau yang lainnya? Ada orang ditanya, Ustaz, ta'aruf. Terus gimana caranya? Telepon. Berapa lama? 3 jam. Allah Akbar. Lu mau ta'aruf apa mau nyatat biodata? Nelpon 3 jam. Nah, ta'aruf itu tidak membiarkan Anda bebas sebebas-bebasnya. Karena apa? Anda mau ta'aruf berapa lama pun, proses yang lebih dalam lagi setelah akad nikah. Gak
ada antum ta'aruf kemudian sampai mengenal luar dalam, nggak ada. Bukan ta'aruf itu namanya. Hati-hati poin yang keempat, yaitu jebakan pacaran berkedok ta'aruf. Namanya tok ta'aruf, prosesnya sama seperti pacaran, nggak ada bedanya. Saya sudah izin walinya, sudah izin abahnya. Izin apa? Jalan bareng, Allahu Akbar. Bukan ta'aruf. Nggak ada. Saya sudah izin orang tuanya. Untuk apa? Telepon. Terus, video call. Dulu kan telepon cuma suara doang. Sekarang kan fasilitas sudah bebas. Zoom meeting. Zoom meeting bukan hanya sekedar fasilitas belajar. Harus Zoom meeting. Waduh, bahaya kalau gini caranya. Rusak nih rumah pernikahan kalau gini caranya. Setelah kita sudah meyakini bahwasannya ini calon kita, lanjutkan proses. Lihat pasangan. Dan ketika lihat, yang ditemuin pun bersama orang tuanya, abahnya, ibunya. Ngobrol sama mereka, baru nabrak. Bukan nadornya di mana? Di mall tadi. Janjian. Bukan nador itu ya. Nador tuh ke rumahnya, ketemu abahnya, ketemu ibunya. Berbincang dengan keluarganya. Kemudian nabrak. Untuk meneguhkan calon. Hati-hati. Nador itu bukan pameran. Bukan antum sedang ngelihat kayak Jatim Expo. Anak mau ke sini, anak mau ke sini, anak mau ke sini. Nomor 6, hati-hati pawai nador. Lihat sana, lihat sini. Kemudian ditanya, kurang cocok. Jawabannya, kurang cocok. Masih belum kebuka hati anak. Tak tendang hati antum kebuka. Nggak ada ceritanya. Antum itu melalui proses nador setelah apa? Setelah ada keyakinan, setelah antum ta'aruf, bicara seperlunya, kemudian nador itu meneguhkan hati Anda untuk ke proses seakan nikah. Jangan sampai proses ini dilalui, kita keliru memahami. Karena istilah-istilah syar'i ini lagi booming saat ini. Kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab, membawa istilah syar'i ini, kemudian prosesnya ngaco semuanya. Nggak ada batasan-batasan. Sehingga apa? Ada dalam tanda kutip oknum yang memanfaatkan. Ditawarin akhwat. Yang nawarin bukan 1,5. Ajib ini. 1 minggu cukup. Hari Senin nabar fulanah, Selasa fulanah, Rabu fulanah, Kamis fulanah, Jumat fulanah. Sabtu ditanyain, semua dijawab sepakat. Kelihatannya belum cocok. Maka bagi seorang akhwat dan walinya, jangan gampang buka-buka pintu nador. Kecuali anaknya sudah memang cocok. Karena ada oknum yang hobinya gitu. Lihat sana, lihat sini. Cantik. Tapi segi kesejahteraannya kelihatannya enggak cocok. Kurang. Enggak cocok ini. Waduh. Hati-hati. Dengan proses ta'aruf dan apa yang di dalamnya. Lalui proses ini dengan cara sebagaimana yang Nabi membuka cara itu. Agama Islam memperkenankan kita seperti itu. Jangan sampai kita keliru dalam urusan. Ketika seorang itu sudah dia ta'aruf, sudah cocok, maka jangan ditunda-tunda. Lanjutkan kepada proses khitbah atau pinangan. Ini menunjukkan apa? Seorang memang mau nikah, bukan mau main-main. Maka disinilah letaknya orang tua memberikan jalan atau menutup jalan bagi calon. Karena apa? Ya,
kejadian-kejadian seperti yang saya katakan sebelumnya itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Kemudian bagi orang, terutama pihak pria, laki-laki, yang ingin pada proses ini berdiskusilah dengan orang tua atau dengan siapa yang dia percaya, ustadznya atau misalnya, untuk apa? Melakukan proses pernikahan ini sesuai dengan tuntunan syar'i, dengan tuntunan agama. Sehingga dia tidak salah jalan. Jangan dia kemudian berdiskusi dengan temannya. Dalam tanda kutip, temannya ini rada hang. Gimana menurut ini? Inti ta'aruf dulu. Terus, telepon. Tanya ini, itu, dikasih ini. Kayak orang mau interview pekerjaan, pertanyaan udah siap. Hobinya apa? Terus, warnanya suka apa? Apa kepentingannya warna suka apa? Nggak ada kaitannya sama pernikahan. Terus kan generasi Z pertanyaan kadang aneh-aneh. Kadang saya baca, saya pusing sendiri ya. Akhirnya tak taruh bukunya biar saya nggak pusing. Muncul kalimat insecure. Masalahnya kadang sepele. Urusannya sepele. Sampai pernah saya ketemu sama seseorang. Lucu juga. Ada anak magang. Kemudian libur satu semester, 6 bulan. Ditanyain, kenapa kok libur? Belum move on. Habis diputusin pacarnya, belum move on, magang libur 6 bulan. Bayangin, belum nikah. Belum ada perbicaraan nikah. Cuma gara-gara putus pacaran, 6 bulan gak kerja. Kalau lu 6 bulan gak kerja waktu nikah, bisa cerai ya. 6 bulan. Jadi ketika berdiskusi urusan pernikahan, cari orang yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga kaitannya sama laki-laki maupun wanita. Putuskan dengan mudah kalau memang cocok. Maka Nabi mengatakan kepada orang-orang yang sudah memiliki anak wanita atau anak gadis dan dia siap untuk menikah. Apa kata Nabi? Kalau ada datang seorang kepada agamanya baik, akhlaknya baik, semuanya baik, maka apa kata Nabi? Mudahkan. Jangan ketika ada orang laki datang kepada kita, tanya anak gadis kita, terus ditanya, "Dek, kerjanya di mana?" Malu yang laki, aduh. Karena apa? Tempat dia kerja nggak terkenal. Kerja di Surabaya mengaji. Kemudian orang, itu PT apa, Dek? Tuh bingung lagi yang dia jawab. Dia nanya sama temennya WA, "Mas, itu Surabaya mengaji PT apa bukan?" Jangan bikin pertanyaan yang bikin orang berat jawab. Terus ditanya, "Dik, gajinya berapa?" Gaji. Ya, itu slip gaji udah lecek di sini. Belum UMR lagi katanya dia. Waduh, mau jawab apa sama calon mertua? Ketika datang seorang yang kita ridho terhadap anak kita, maka ditanya tentang urusan agama. Tanya juga apakah dia bisa menghidupi anaknya, itu tanya. Tapi jangan ditanya faktor jumlah, kerja di mana, keluargamu siapa. Untuk urusan tanya masalah duniawi. Maka dalam satu sisi, filosofi Jawa yang tanya bibit, bebet, bobot itu benar. Tapi
Jangan disalahartikan urusan dunia. Tapi dia lihat anak ini keluarganya baik atau enggak. Kemudian dia bisa menghidupi anaknya atau tidak. Lingkungan keluarganya, agamanya baik atau tidak. Itu yang harus jadi. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis tadi yang saya katakan, kalau tidak engkau nikahkan anakmu dengan orang yang baik, sudah datang orang baik tapi engkau tolak, maka nanti akan muncul fasad fil ardh, kerusakan di atas bumi. Nah, maka kalau ada orang yang kita ridhai, mudahkan urusan. Yang kedua, jangan minta macam-macam. Wah, kalau maharnya nggak sekian juta, tolak. Jadi habis saya ngomong sama walinya, abahnya ngeluarkan, nanti saya WA ya. Syarat, 1 mahar, 2 resepsi, 3 kemudian calonnya, maaf Pak, kelihatannya belum memenuhi kriteria Bapak. Karena apa? Permintaannya nggak bisa dipenuhi. Maka Nabi mengatakan apa? Wanita yang salihah adalah wanita yang memudahkan urusan mahar. Nabi sampai pernah menikahkan sahabat, ditanya, punya apa? Cincin besi? Iya. Ada yang mengatakan tidak punya ya Rasulullah. Engkau hafal 1 surat Al-Quran? Iya, itu maharmu aja. Hafalan Al-Quran. Jadi dari sini menunjukkan bahwasanya pinangan atau khitbah itu memudahkan seorang untuk menikah, bukan menyulitkan atau memberatkan. Nah, ayo. Nikah, saya lebih dulukan nikah dari walimah di sini. Yang penting nikah itu penuhi syarat dan rukunnya. Maka prosesinya akan menjadi sesuatu yang secara syariat terpenuhi. Sebetulnya pernikahan itu simpel. Yang membuat rumit apa? Adat dan kebiasaan orang satu. Harus di gedung, makannya harus prasmanan, harus ada souvenir pernikahan. Itu akhirnya nggak jadi nikah, karena hitungannya mahal. Coba dipikir kalau pernikahan gimana? Di KUA aja. Kemudian di gedung nggak usah, depan rumah aja buka terop 1 cukup. Nikahnya apa? Makanannya ya seadanya. Udah selesai. Kalau sesimpel itu, banyak orang bakal menikah, nggak tertunda pernikahan. Tapi karena apa? Yang di kepalanya dia mikir apa? Belum gedung, belum ngurus surat ini, surat itu, dan lain sebagainya. Yang bikin orang akhirnya nggak jadi nikah. Yang kedua tadi tentang mahar. Terutama dalam tanda kutip, biasanya, saya tidak mengatakan semuanya, biasanya keluarganya berada, calonnya biasanya cantik, jadi rebutan orang. Wah, kalau nggak cocok maharnya, prosesnya ditolak. Nah. Kemudian juga yang paling penting ini saya salah tulis yang nomor 3 ini. Jadikan orang tua itu ridho, laki-laki maupun wanita. Laki-laki itu nggak ada syarat dia, keridhoan orang tua itu nggak ada syarat, bukan syarat. Keridhoan orang tua itu syarat bagi wanita, harus ada wali. Laki-laki nggak wajib, tapi keridhoan orang tua itu apa ya? Keberkahan pernikahan, kemudahan pernikahan, rahmat pernikahan itu ketika orang tua ridho. Kebanyakan anak sekarang, ketika orang tuanya ngomong nggak setuju, udah kayak kiamat. Kadang-kadang orang tua itu nggak setuju karena apa sih? Belum tahu, belum kenal.
masih berat dia ngelepas anak. Gimana caranya? Ya anaknya yang ngerayu orang tuanya. Kalau yang laki-laki mungkin yang ngomong sama abahnya, sama umumnya, Mi, ayo ini hari Sabtu Minggu kan kita rekreasi. Kita rekreasi, duduk bareng sendirian sama ibunya, biasanya ibunya yang berat. Mi, gini loh, fulanah itu gini, nah, dirayu. Begitu pula misalnya yang putri, yang calon putri. Abahnya keras nggak mau. Wah, calon model kayak gini, anak aku mau dikasih makan apa? Datang sama abahnya dulu. Bah, gini loh, Pak. Gini. Anaknya seperti ini. Saya dengar dari informasi yang terpercaya, Masya Allah, anaknya agamanya, Masya Allah, orang tuanya, Masya Allah, kehidupan keluarganya seperti ini, dan saya merasa cocok. Coba nggak ada dipanggil atau kita ngobrol dulu aja abah sama calon saya. Siapa tahu dari situ kemudian ada jalan. Jadi berbicaralah, bermusyawarahlah tentang masalah pasangan, calon pasangan, sehingga tidak terkendala. 6. Tentang walimah, 3 perkara yang saya tulis di sini, semuanya itu di dalam rangka apa? Agama ini memudahkan. Agama ini memudahkan. Kondisi zaman sekarang, rumitnya minta ampun, sehingga orang sebelum nikah stres duluan. Sebelum nikah stres duluan. Sehingga kemudian memutuskan pernikahan itu, yaitu tadi, nunggu mapan. Udah punya rumah, udah punya ini. Ya. Maka akhirnya pernikahan itu jadi satu yang ini perkara yang penting yang harus jadi pemikiran kita semua di dalam menuju proses rumah tangga atau menikah. Yang kedua, kita bicara tentang walimah syar'i. Sebelum saya bicara tentang walimah syar'i, sebetulnya proses yang kedua dan yang ketiga ini adalah proses yang sebetulnya bukan saklek, tapi kembali kepada kompromi dan musyawarah. Karena tidak ada tuntunan syar'i yang membatasi walimah harus seperti ini, seperti itu. Apa saja yang mesti dibicarakan? Yang pertama, bahwasanya Nabi itu memerintahkan kita untuk walimah. Awlim walau bisyadin. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Bahkan dalam satu riwayat pernah diceritakan Nabi itu berwalimah hanya dengan beberapa sok atau beberapa mud gandum. Beberapa mud gandum. Ini menunjukkan apa? Pentingnya urusan walimah di dalam pernikahan. Ada beberapa orang ketika melakukan pernikahan tidak melakukan walimah. Yang penting akadnya. Kalau seandainya walimah ini tidak dipentingkan Nabi, maka Nabi tidak akan melakukan walimah pada setiap pernikahannya. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi melakukan walimah di semua pernikahannya, walaupun walimah itu sederhana. Ini yang paling penting. Jadi kuncinya apa? Walimah itu sederhana. Dalam beberapa hal tentang hakikat walimah, tuntunan walimah, pernak-pernik walimah, apa yang boleh dan tidak boleh dalam walimah. Saya agak cepat ya, karena takut waktunya. Apa hakikat walimah yang diperintahkan syariat? Yaitu mengumumkan kabar gembira tentang pernikahan seseorang. Itu hakikatnya walimah. Dan mengundang undangan untuk merasakan kegembiraan dari keluarga yang melakukan pernikahan. Sehingga ketika
di hari esok dan kemudian ketika melihat pasangan ini, oh ini udah nikah. Itu tujuannya. Maka dilarang seseorang itu merahasiakan pernikahan. Khawatir orang, loh ini kok serumah. Kita nggak tahu dia nikah apa enggak. Jadi tujuannya di antara kemaslahatannya itu adalah orang mengetahui bahwa pasangan ini adalah pasangan yang sudah menikah. Kemudian walimah. Apa saja yang harus kita pentingkan dalam urusan walimah? Yang pertama ya akad itu sendiri syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi akadnya. Ada wali, ada saksi, ada pasangan, ada keridhaan orang tua di sana. Itu yang paling penting dalam walimah. Dan ada beberapa syarat di dalam walimah itu, dalam tanda kutip, syaratnya tidak mutlak. Maka ada orang bertanya, boleh nggak misalnya walimah, walinya di luar? Kan itu banyak kejadian. Pernikahannya di sini, walinya di luar negeri. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena restu dari wali itu tidak memutlakkan wali itu harus hadir di dalam akad nikah. Yang penting bahwasanya syarat tentang berlangsungnya akad nikah itu terpenuhi. Yang kedua, tujuan walimah mengumumkan pernikahan. Yang ketiga, mengajak undangan untuk berbahagia bersama keluarga yang menikah. Dan yang keempat, berusahalah semaksimal mungkin menghindari kemungkaran dalam pernikahan. Terutama apa? Yaitu urusannya yang urusan sehari semalam. Misalnya apa? Banyak kemungkaran di pernikahan yang menyebabkan orang ini mau berbahagia secara syar'i tapi kemudian melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 walimah, perkara dalam walimah yang jadi harus diperhatikan. Undangan. Siapa yang kita undang? Apa karena kita golongan elit, kemudian kita bagi pernikahan kita? Kebetulan gedungnya 3 lantai. Lantai 1, 2, 3. Lantai 1 bagi undangan yang nggak bawa amplop dan nggak bawa kado. Lantai 1. Lantai 2 terverifikasi bawa kado. Lantai 3 VVIP. Yang bawa kado, kadonya pasti mahal, atau amplopnya tebel. Lantai, makanannya beda-beda. Nah, ini ngeri kalau kayak gini, enggak benar. Ini contoh aja. Kemudian hidangan. Jadikan walimah itu ketika menghidangkan sesuatu dan makan, lakukan semua dengan cara syar'i. Jangan bikin standing party, prasmanan, nggak ada kursinya. Lu pun ada kursinya, iya, biar cepat makannya. Jalan, selesai, buang, udah. Atau yaitu standing party di mana? Di kebun, pesta kebun. Gak dikasih kursi. Nah, terus tujuannya apa? Ini orang makan suruh berdiri-berdiri. Hiburan, fotografi. Oh, gak boleh hiburan, gak syar'i, boleh. Tapi jangan melanggar batas. Foto, nggak boleh, boleh, tapi jangan melanggar batas. Harus dipikirkan bagaimana jangan nanti fotografi yang bagian fotografernya di tempat laki perempuan, yang di tempat perempuan fotografernya laki. Wah, ini orang gile, nggak boleh. Kemudian yang kedua apa? Dilihat, jangan sampai melanggar batas. Makanya dikatakan di situ ada yang boleh, ada yang dilarang. Itu harus dipahami. Atau kalau ribet gimana saat kita tiadakan? Monggo, gak ada masalah. Cuma saya kan bicara begini secara hukum syar'i. Boleh gak? Boleh. Cuma ada batasannya. Hati-hati melanggar batas. Enggak.
Ada yang boleh, ada yang tidak boleh dalam walimah. Misalnya apa? Saya mau ngadain walimah 7 hari 7 malam. Monggo silakan. Kalau antum uangnya sudah nggak berseri, silakan aja. Nah, kebanyakan uang, monggo silakan. Hari pertama ngundang teman kantor, hari kedua teman tetangga, hari ketiga teman ini, hari keempat sahabat karib, silahkan, nggak ada batasan. Hiburan sesuai syar'i, monggo silahkan. Menggunakan jasa wedding organizer, silahkan. Apalagi sekarang banyak wedding organizer. Cuma pilih yang kredibel, yang batasan syar'inya memang betul batasan syar'i. Yang keempat tadi fotografi. Yang nggak boleh apa? Ya. Karena merias calon pengantin wanitanya itu 3 jam. Kemudian apa? Nggak sholat. Nah? Nggak bisa saat ini sudah. Kalau sholat hilang semua rusak. Pentingan sholat daripada berhias. Lu berhias cuma untuk 2 jam, 3 jam itu. Anda sholat untuk apa? Hidup Anda di dunia dan di akhirat. Maka itu harus dipikirkan caranya bagaimana. Makanya pentingnya partner untuk wedding syari ini penting. Kenapa? Jangan melanggar batasan syari. Nanti kemudian melanggar batasan syari itu apa? Syariatnya yang diatur. Gampang sah. Dijamak. Kepalelu dijamak. Urusan pernikahan kok jamak-jamak apa sholat. Nggak ada udur syariah. Makanya pentingnya partner Anda ketika menikah apa ya ini? Jangan ngaco-ngacuin hukum agama. Jangan. Atau ada lagi nanti ketika berbicara keluarga, ada hari baik, ada hari sial, nggak ada. Yang ada itu tanggalan hitam sama tanggalan merah di tanggalan Indonesia. Nggak ada hari baik, hari sial, nggak ada. Yang ketiga yaitu hati-hati dengan urusan makanan. Baik secara zatnya atau bagaimana cara mengkonsumsi. Nah, yang keempat, meninggalkan sholat gara-gara walimah. Walimahnya kapan? Di antara waktu maghrib sama isya. Kalau memang di antara waktu itu cari gedung yang ada musholanya. Sehingga apa? Tamu datang, oh aku sholat dulu. Giliran isya sholat lagi, gampang aksesnya untuk sholat. Cari gedung, tempat ruangannya untuk sholat nggak ada, tempat wudhunya nggak ada, tempat ini nggak ada. Jangan sampai urusan walimah, kemudian kita nggak bisa melakukan ibadah. Karena intinya walimah itu apa? Bersyukur turunnya rahmat Allah, mengumumkan pernikahan. Gimana antum bersyukur orang antum melanggar batasannya Allah? Nggak mungkin. Jangan sampai ngerusak hikmahnya pernikahan. 6. Kita bicara tentang kendala dan solusi walimah. Biasa urusannya ini berputar pada urusan ini. Yang saya paham, faktor terbesarnya urusan mahar, ikhtilaf, masalah make up, adat istiadat, dan salah satunya fotografi ini diantara hal itu. Mungkin ada yang lainnya, cuma diantara hal yang sering masalah. Pertama masalah mahar. Menentukan A, B, C, masalah kaitannya dengan walimah. Yang kedua masalah ikhtilaf. Banyak walimah terjadi tidak memperhatikan masalah ikhtilaf. Jadi laki perempuan campur semua. Disinilah letak pentingnya kita menggandeng teman atau jasa wedding organizer yang ngerti maunya kita. Atau kalau kita punya teman yang baik, terus saya ngurus. Dan dia paham masalah itu lebih baik. Tapi juga dia ingat ya. Meskipun kita menjalankan syar'i, jalankan syar'i dengan cara yang tidak serem. Jangan sampai orang melihat urusan walimah yang sesuai syar'i ini seperti melihat medan perang. Yang bagian ngatur laki-laki sama perempuannya, mukanya kejem-kejem.
Yang laki pakai gamis putih-putih. Yang perempuan pakai jubah. Mukanya bangun deh. Jangan. Saya punya teman, ya, saya bilang, Mas, tak bilang, satu yang saya lihat, mukanya kurang senyum. Kalah sama WO yang adat istiadat, yang pakai belangkon, pakai jari. Monggo. Monggo pinara. Orangnya itu loman. Jadi orang apa? Seneng. Mestinya kita yang berpakaian syar'i jauh lebih baik dari mereka. Kalau perlu, nggak usah pakai goni, pakai jubah nggak perlu. Pakai pakaian kuku, pakai celana yang rapi sesuai syar'i. Mukanya senyum. Jangan kemudian ketika orang biasanya kan keluarga wajar, laki perempuan, nggak boleh perempuan salah, laki ini. Pelan-pelan diajak ngobrol. Karena apa? Ini kan urusan kompromi, urusan walimah itu urusan kompromi. Jangan yang sehari ini ngerusak yang selanjutnya. Jangan yang urusan sehari. Cari orang yang memang ngerti urusan batasan pakaian. Lakinya model kayak gini, perempuannya kayak gini, pengantinnya jangan sampai nggak ngerti auratnya. Wah, pakaiannya wanitanya luar biasa. Tapi ada yang kebuka. Demikian pula laki-lakinya. Itu penting untuk. Kemudian yang keempat tentang adat istiadat. Ada pernikahan-pernikahan yang adatnya Masya Allah, saya lihat pun kepala puyeng. Segala macam adat. Bukan kita menentang adat. Tapi tetap payung yang paling besar itu adalah payung agama. Selama adat itu tidak melanggar agama dan tidak melanggar ketentuan, bismillah jalan. Jadi patokannya patokan batasan agama. Yang kelima ini tadi sudah Sudah sebagian besar. Yang paling penting ini, penanggung jawab harus ngerti mana yang boleh, mana yang enggak tentang masalah urusan foto. Jangan asal main jepret aja. Ini solusinya sih. Solusi yang paling besar ilmu. Sebelum Anda menikah itu ngerti dulu semuanya. Ilmu. Ilmu tentang pernikahan dari awal sampai ujung itu gimana? Inti pernikahannya gimana? Kehidupan rumah tangga yang paling penting itu gimana? Yang kedua tentang konsep pernikahan dan walimah yang ideal. Dan realita yang mungkin ditempuh. Jangan Anda berkhayal. Pernikahan itu seperti ini. Mungkin gak dilaksanakan, gak mungkin. Jangan berkhayal. Yang realistis sih. Kemudian ya, masalah WO. Wedding organizer. Partner yang bisa membantu kita. Apakah harus Ustaz? Gak harus. Cuma kalau itu lebih membantu ya, daripada lu bikin rumah pakai di dekor, dihias, di ini, siapa yang dekor? Ya keluar uang lagi akhirnya. Mending apa? Di satu tempat, selesai urusannya semua, pulang selesai. Nggak ikut bersihin tempat, nggak ikut ini. Lebih sederhana. Yang keempat, musyawarah. Semua itu bisa dimusyawarahkan selama bukan urusan agama yang dimusyawarahkan. Urusan kegiatan-kegiatan. Yang kelima, bahwasanya ingat lagi, acara walimah ini acara sehari. Acara sehari. Kalau misalnya ya maklum, kita misalnya menikah sama satu keluarganya mungkin nggak ngerti masalah agama. Ada crash beberapa. Gimana? Ya sudah toleransi. Tapi seminimal kompromi. Ini sehari. Jangan yang sehari ini ngerusak kehidupan rumah. Banyak orang keras urusan walimah. Akhirnya apa? Kesan pertama di depan mertua itu jelek. Diusahakan seminimal mungkin kompromi. Yang terpenting apa? Ada sah menikah dan setelah antum menikah yang ngurusin istri antum dan semuanya antum sekarang kepala rumah tangga. Itu yang paling penting. Kehidupan setelah nanti acara walimah itu yang lebih penting.
Walimah itu cuma berapa? Paling 4 jam. Nggak setengah hari, nggak sampai 4 jam. Maka berbuatlah atau jadilah Anda muslim yang bijak dalam walimah. Nah, mungkin itu tentang materi yang disampaikan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Slide ini saya bikin pun untuk memudahkan saja. Semoga tergambar sedikit. Mungkin setelah pertemuan ini banyak pernikahan, alhamdulillah. Yang asalnya stres pernikahan itu jelimet, kemudian gampang ya, alhamdulillah. Tapi jangan juga setelah pulang ini jangan pulang dari sini, ya Allah Ustaz jelasnya kok ruwet ya. Wah saya enggak jadi nikah, wah jangan. Enggak, itu enggak ruwet, mudah kok. Yang ruwet itu bikin slide-nya ini. Pernikahan Anda itu lebih mudah daripada bikin slide. Jadi gampang. Nah, Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Baik teman-teman sekalian, ini ada waktu 10 menit sebagaimana sesi yang pertama. Jadi sesi yang kedua ini telah disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan tema kuputuskan untuk melangkah. Jadi alhamdulillah Masya Allah tadi disampaikan tahapan-tahapan ketika kita ingin melangkah menuju ke pernikahan. Kemudian tadi dipaparkan juga bagaimana walimah syar'i, kendalanya dan juga solusinya. Baik, silahkan bagi ada pertanyaan. Yang paling belakang, silahkan. Mas jaket itu dulu. Yang akhwat dipersiapkan, bagi yang ada pertanyaan bisa acungkan tangan, insya Allah mic-nya diberikan nanti. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya Dava dan mahasiswa ITS. Ya, ini Ustadz, mungkin Masya Allah ya tadi materinya berkaitan dengan tahapan menikah, kemudian solusi, kendala. Nah, ini Ustadz, ini berkaitan dengan tema keputusan untuk melangkah. Ya, Ana pernah diajak diskusi sama teman Ana gitu ya, berkaitan dengan menikah. Nah, teman Ana ini tanya ke Ana, apa sih alasan untuk menikah? Gitu. Ana sudah menjelaskan, ya ini untuk menyambung keturunan, kemudian menyempurnakan separuh agama. Tapi teman Ana ini mencari-cari alasan, karena memang sangat-sangat bimbang. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz, Ana sebagai teman untuk bisa memberikan solusi atau menyikapinya seperti apa? Karena Ana rasa teman Ana ini sudah mampu untuk menikah seperti itu. Menarik pertanyaan. Dan ini mungkin bisa jadi penyakitnya generasi ini. Cari-cari alasan, cari-cari idealisme, sampai tanya tujuan nikah apa? Kalau dia mengatakan ya nyambung keturunan, ente cemen. Terus kalau dikatakan itu ibadah, saya sholat ibadah, nggak perlu nikah. Ya. Jadi seolah-olah, ya itu cari-cari alasan untuk nikah. Satu pertanyaan besar, ya. Manusia diciptakan Allah itu hidup tidak sendiri. Kapan manusia sendiri? Manusia sendiri ketika dilahirkan ibunya dan ketika masuk ke liang lahat kuburan, itu baru sendiri. Dan itu pun manusia takut. Buktinya apa? Ketika Anda keluar dari perut ibu Anda nangis. Nggak ada orang bayi keluar ketawa. Itu stres orang tuanya kalau lihat bayi ketawa. Kalaupun sampai bayi itu tidak nangis, dibuat nangis. Pernah kan lihat bayi keluar, diem. Pasti apa? Ditepok. Supaya nangis. Itu tandanya dia Begitu pula ketika orang mau meninggal, yang mayitnya pasti menangis sedih. Yang ditinggal sedih. Dia masuk ke kuburan sendiri. Itu aja 2 waktu itu aja manusia. Manusia hidup di dunia ini tidak sendiri. Kodrat fitrah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya pernikahan. Kalau mau dijawab secara ideal, kenapa kita menikah? Satu yang paling besar, ibadah. Tapi jangan dipikirkan kita ibadah itu cuma gambaran ibadah di kepala kita itu apa sih? Cuma sholat itu ibadah, kajian seperti ini ibadah, zakat ibadah. Lah, kalau kita melihat definisi ulama tentang ibadah, ibadah itu apa sih? Segala perkara
baik ucapan maupun perbuatan yang Allah ridho dan Allah cinta ketika seorang hamba melakukan itu. Dan itu sesuai dengan tuntunan syar'i. Maka salah satunya adalah menikah. Makanya Nabi SAW kenapa manggil pemuda, wahai pemuda menikahlah. Karena apa? Karena khawatir kalau tidak menikah akan melakukan perkara-perkara yang melampaui batasan. Dan itu akan mengundang murkanya Allah. Maka nikah. Dan lihat orang yang sudah menikah, antum tanya, ya apa mas menikah? Iya, aku kecewa. Maksudnya apa? Kok gak kayak dian wahai? Jarang orang menikah kemudian stres. Pertama ibadah. Jangan Anda menikah karena saya cinta sama fulana. Cintanya manusia terbatas. Maka pertama yang paling besar ibadah. Anda ingin melaksanakan perintahnya Allah. Anda sedang ingin melaksanakan sunnahnya. Kalau itu niat Anda dan konsep Anda ketika pernikahan, ketika wajah istri Anda sudah berubah, cinta apa? Pernikahan Anda nggak berubah. Ketika Anda kemudian setelah menikah keluar lihat ada wanita yang lebih cantik dari istri Anda dan biasanya kayak gitu, ketika sebelum menikah yang paling cantik siapa? Calon. Begitu habis menikah keluar dari rumah kok jadi cantik semua ya? Apa yang membuat Anda tetap bertahan? Karena Anda menikahi istri Anda karena ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa kok sampai keluar alasan-alasan seperti itu? Karena dia tidak mempelajari secara baik ilmu tentang pernikahan dan syariat tentang pernikahan. Kalau dia mengerti betul tentang pernikahan, dia akan menikah. Karena menikah itu apa? Menikah itu menenteramkan. Setelah Allah mengatakan wa min ayatihi di dalam ayat masalah pernikahan, Allah menyebutkan di tengah-tengah itu litaskunu ilaiha, agar jiwamu menjadi tenang ketika menikah. Kalau ada orang menikah, dia jiwanya tidak tenang, berarti ada yang salah dengan pernikahan. Bukan pernikahannya yang salah, bukan syariat pernikahannya. Orang yang menikahnya dia keliru, ada yang ngambil. Yang itu perlu diselesaikan. Jadi kalau ketemu sama teman antum tadi lagi, jawab sama dia, bro, Anda ini terlalu banyak alasan. Gitu. Ya. Melangkah. Jangan diam di tempat, melangkah. Mulai dari ta'aruf, cari calon, kemudian khitbah, menikah. Kalau berangan-angan nggak selesai-selesai. Atau jangan-jangan yang saya khawatir teman Anda itu terlalu banyak kriteria sehingga nggak melangkah-langkah. Ya, oke. Yang lainnya mungkin. Baik, pertanyaan bagi akhwat, silahkan ada. Cek, udah masuk belum? Halo, cek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya dalam Islam apabila ingin membatalkan khitbah atau lamaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, mungkin bisa diulangi lagi? Belum, dan jangan terlalu cepat. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila ingin membatalkan khitbah atau lamaran? Gimana mau dibatalkan? Kan gini, yang kami ketahui bahwasanya khitbah itu kan salah satu prosesi. Ya. Apakah setelah orang khitbah itu harus wajib nikah? Jawabannya enggak. Atau misalnya ketika sebelum prosesi khitbah, kemudian calon wanita tidak berkenan, boleh ditolak. Makanya saya katakan tadi, jangan gampang-gampang ngomong sama ayahnya. Biasanya kalau seorang anak wanita itu dekat sama abahnya, bilang sama abah,
saya nggak berkenan, saya berkenan kalau nggak berkenan seperti itu. Jadi nggak semuanya diiyakan ketika itu. Jadi kalau nggak berkenan jangan nggak usah bilang anaknya nggak setuju untuk itu. Dan tidak harus setelah khitbah itu pasti menikah. Ya tergantung dari calonnya wanita dan keluarganya. Dibatalkan karena belum ada ikatan pernikahan. Nah, kalau sampai kepada batasan musik saya tidak akan menunjukkan. Yang pertama pasti biayanya mahal. Yang kedua secara syar'i sudah termasuk. Satu. Kalau sudah lebih malah saya dalam tanda kutip banyak ritual-ritual syirik, terutama masalah rasa kesurupan, Pak. Biasanya yang setahu saya udah lumping seperti itu, manggil jin. Daripada Anda manggil jin, mending manggil undangan yang lainnya gitu ya. Ya. Karena Anda manggil jin itu nggak kelihatan, tapi reaksinya kelihatan. Mending manggil undangan yang lainnya, siapa tahu dia berbagi rezeki sama Anda itu lebih baik. Ya. Kelihatan dan reaksinya kelihatan. Ya. Lalu bagaimana dengan kaitan di tempat ya itu adat istiadat. Ya kalau saya mengatakan dibicarakan lagi, dimusyawarahkan. Setahu saya di zaman sekarang jauh lebih terbuka. Atau kalau menghindar lebih intinya cari trik untuk menghindar, nikah di KUA aja. Nikah di KUA, nggak usah pakai acara walimahan. Walimahannya apa? Makan-makan aja. Tasyakuran makan. Jadi setiap undangan yang datang dikasih makan, ngobrol, selesai. Itu paling gampang. Biasanya kalau di daerah caranya kayak gitu. Jadi undangannya itu dikasih ditulis jam sekian sampai jam sekian. Ada waktunya luang. Jadi mau datang, makan, misalnya yang mau ngasih kado-kado ngobrol sejenak pulang. Mending gitu. Daripada mendatangkan adat istiadat yang dalam tanda kutip ngeri. Kadang udah lumping saya nggak mikir udah lumping ada dalam akad nikah. Saya takut jinnya salah masuk. Bukan masuk ke yang sudah lumping, masuk ke yang nikah. Ada nggak jadi nikah? Jadi udah lumping. Jazakallahu khairan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah berakhir sudah kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Alhamdulillah jazakumullah khairan kami sampaikan kepada seluruh panitia yang bertugas dan juga JMA ITS dan juga Takmir Masjid Al-Azhar atas kesediaan tenaga dan tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada semua peserta yang sudah turut serta pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terakhir, ini titipan dari panitia. Insya Allah yang sudah mencatat, kami ada challenge atau kuis. Jadi catatannya bisa difoto, kemudian nanti diupload di IG dan di tag di @SurabayaMengaji. Sekali lagi, nah ini pentingnya mencatat ya. Bagi yang sudah mencatat, silahkan catatannya di foto atau kalau yang mencatat di HP bisa di screenshot, kemudian diupload di stories, kemudian di tag Surabaya Mengaji. Nah kami dari panitia Surabaya Mengaji nanti akan memilih catatan-catatan yang mumtaz lengkap yang insya Allah akan kami hubungi DM dan akan kami berikan hadiah insya Allah. Jadi sekali lagi, anak tambahin, sebetulnya saya kemarin sempat ngobrol sama panitia. Ada satu buku yang menarik tapi kelihatannya mungkin bikin hadiah aja untuk akhwat, karena buku ini yang nulis 3 orang akhwat. Jadi kebetulan saya punya teman lulusan STDI, seorang ustadz, istri beliau sedang mahasiswa terakhir di STDI, menulis tentang buku sekelumit tentang pernikahan, sebelum pernikahan, ketika proses, dan ketika di awal tahun pernikahan. Karena buku ini yang nulis akhwat, jadi saya kira yang cocok baca ini juga akhwat. Jadi challenge-nya terserah dikasih oleh Surabaya Mengaji. Nanti hadiahnya saya titip ke Surabaya Mengaji sebuah buku menarik. Karena buku ini Q&A. Jadi jawaban-jawaban dari IG penulisnya dari sisi syar'i dan dari sisi medis tentang masalah pernikahan.
Nanti masalah buku sama apanya saya kasihkan ke panitia sebenarnya. Baik, siap Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, itu tadi ya challenge-nya ya. Jadi baik ikhwan maupun akhwat yang sudah mencatat materi atau yang didapatkan di kajian pada hari ini bisa difoto atau di screenshot kemudian di-upload di stories IG. IG-nya jangan digembok supaya tim atau admin Surabaya Mengaji bisa ngecek storiesnya. Lah nanti akan ada hadiah untuk ikhwan dan akan ada hadiah untuk akhwat, salah satunya hadiah dari buku yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari panitia Surabaya Mengaji. Dan jangan lupa sekali lagi nanti pulang bisa berkunjung ke mini booth Surabaya Mengaji dan booth Surabaya Mengaji yang kami buka yang lainnya. Dan bagi yang mendapatkan hadiah bisa diambil di mini booth Surabaya Mengaji. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.